gue di dapur. Akhirnya jadi. Harus siap untung, siap rugi. Rugi, betul. Alin, ini enak banget loh. Thank you. Beneran, aku serius ini enak banget. Ini muji-muji bukan karena ada orangnya di sini kan? Sebenarnya pertama satu karena memang enak banget, aku serius sama biar dikirimin lagi sama kamu. Boleh, boleh asal jangan tiap hari Anji. Oh iya deh, ya nggak tiap hari lah ya. Oke deh. Ini bisa dibilang ya Lin, ini cita-cita kebanyakan ibu-ibu juga ya, yang sekarang-sekarang ini ingin bisa bekerja di rumah, maksudnya walaupun di rumah tetap bisa berpenghasilan gitu ya. Betul. Karena kan kalau dengan begitu kan dia lebih bisa spend time di rumah bersama anak gitu. Ini sih pasti cita-cita keinginan banyak perempuan-perempuan zaman sekarang nih. Iya, kayaknya juga banyak deh orang yang sampai berhenti kantoran, akhirnya bikin home business gitu kan, home industry kecil-kecilan. Soalnya sebenarnya making money banget kok, Iya. menguntungkan. Tapi jangan cuma kecil-kecilan dong, coba deh kamu lebarkan lagi gitu loh, kamu pasarkan lagi. Misalnya buka restoran atau mungkin di mall gitu loh, Lin. Ini enak banget loh, Lin. Di mall ya? Nah itu dia tuh Nji, kayaknya mesti konsultasi dulu deh. Gue berdua partner nggak terlalu berani tuh urusan gitu. Oh gitu. Ini sayang banget loh, ini harus loh diseriusin. Oh, aku tahu. Sepupuku mau kesini. Sepupuku ngerti banget nih urusan kayak begini. Ya, mendingan tanya-tanya Terus deh. aku boleh nanya nggak? Boleh bener. Ya, paling nanti pokoknya kamu sediain aja. Kan ada ini. Ini ada tuna, terus ada mana tadi ada makaroni, ada ini blueberry. Oh tuh kan dikasih aja sambil kita ajak ngobrol, sambil kita kasih. Pasti nanti kamu dapat. Suruh cobain ya. Benar. Makanya sebentar lagi harusnya udah datang deh. Enak banget loh, Lin. Nambah lagi Nji. Halo. Ah, ini dia. Aduh, kita lagi makan. Aduh asik banget. Maksud gue mau kenalin ini Alin. Saya Alin. Aku pindah situ aja deh. Mas, Ntar, sorry. cobain deh Mas. Ini ya. Sarapan. Ini aku langsung suguhi Mas. Ini enak banget. Ah, ya? Mas Legowo mesti coba. Temanku Alin ini, dia tuh punya bisnis. Ini namanya baked potato tuna ya, Ya, Lin ya. betul Nji. Jadi dari usaha kecil-kecilan di rumah gitu loh, Mas. dong, Tapi ya, aku ya, bilang ini kan enak banget ya. Mestinya tuh diseriusin gitu loh, Mas. Maksudnya jangan cuma usaha kecil-kecilan, dibikin usaha gede-gedean gimana? Iya loh, bener loh. Banyak Mas, loh. Mas. Banyak usaha yang awalnya ya, yang awalnya dari home business gitu, home industry gitu, tapi kemudian diseriusin, akhirnya jadi sukses dan jadi besar, jadi mendunia loh. Bisa. Aduh, gimana Serius, yang punya serius, keberaniannya itu lah, Ya? takut gitu, terus mengelola finansialnya gitu, Gitu ya? agak deg-degan. Saya benar-benar cuma berdua ngerjainnya. Itu dia. Semua orang juga pasti ngalamin gitu kok. Tadi aku mikir ya kan banyak banget nih berawal dari hobi, habis itu bisnisnya diseriusin, habis itu jadi besar ya kan Mas ya. Aku ambilin makaroni sambil Boleh, Mas boleh. gue juga bilang bisa jelasin nih ke Alin bahwa sebenarnya dari bisnis rumahan ini juga bisa berkembang menjadi sesuatu yang bisa jadi bisnis di mall atau buka restoran Nah itu gitu dia, kan, Mas. Angie tuh dari Aku tadi ambilin, nyaranin aku suruh bikin ambilin. di mall atau bisa Gitu. bisnis yang besar, tapi kan taking first step-nya itu loh yang agak takut. Pasti. Nah kamu awalnya usaha ini tujuannya apa nih? Emang iseng-iseng atau Awalnya sih emang iseng-iseng doang, berdua sama sahabat aku kayak pengen cari ya uang tambahan deh ya sambil ngisi waktu luang kalau lagi nggak sibuk. Kita bisa sambil masak-masak kayak gini. Tapi kendalanya, Apa? berhubung Kendalanya? masih syuting juga, Oh, oke. dan ada kerjaan-kerjaan yang lain. Jadi kadang-kadang kalau lagi pekerjaan lainnya frekuensinya tinggi, yang ininya agak keteteran. Agak keteteran, nggak ada karyawan, misalnya siapa yang tukang kokinya gitu yang jago, jadi bisa kamu tinggalin gitu. Karena kalau udah mestinya usaha gitu ya. profesional ya udah mau, kita udah committed untuk jualan gitu ya, itu kan harus available terus, harus siap sedia Betul, terus tuh. iya. Ada order pasti kita harus kirim kan, nggak bisa gitu ditolak gitu kan. Kualitas juga harus dijaga. Tapi ini dia nih Mas Legowo, kan tadi aku juga bilang bahwa ini sebenarnya kan harusnya dikembangin lagi karena kan dari awalnya dari hobi aja masih bisa menghasilkan dari rumah. Tentunya kan Betul, itu kayak cita-cita kebanyakan perempuan apalagi ibu-ibu ya bisa bekerja dari rumah. Jadi intinya sih gini, di rumah tapi tetap kita memiliki uang lebih. Ya kan? Itu kan Menghasilkan menyenangkan ya. sekali kan? Menghasilkan, betul. Sekarang juga banyak perempuan yang bekerja, kemudian sudah punya anak yang harus punya perhatian lebih, Iya. akhirnya memutuskan untuk keluar kerja, bikin usaha di rumah gitu ya. Memang kendalanya banyak sih.
Karena yang terutama nih, nggak tahu nih, Alin ngerasain nggak gitu, biasanya adalah keuangannya ya. Karena kan kalau home industry dan berdasarkan pesanan ini, pemasukannya kan nggak rutin ya. Kalau di kantor kan kita tiap tanggal 25 atau 30 pasti gajian. Kalau ini kendalanya belum itu. tentu. Betul. Kalau gitu gimana caranya ini menjadikan suatu pendapatan yang jadinya rutin? Rutin ya? Tapi tunggu dulu Mas, mendingan kita cobain dulu makaroni sambil kita pindah ke depan gimana Ayo. Mas ya? Boleh. Lebih santai-santai duduk di sofa nih enak. Sambil aku ambilin ya Mas Campur ya? aja ya? Campur aja. Boleh nggak dong. apa-apa. Boleh. Didukung oleh Nova Sedano Indonesia. Bere bendera roriha sebogudo tono kamu menyeku. Moni Nova Sedano semua setemunya ofi silogo parama. Mau coba yang lain? Saya lebih percaya kualitas Mas Pion. Dengan 3D heating system, mampu menghasilkan pemanasan optimal ke seluruh bulir nasi. Nasi menjadi pulen, harum, dan matang dan sempurna. Masih mau nawarin yang lain? Mas Pion, jelas paling baik deh. Yasmin Resort and Conference Hotel, satu-satunya hotel yang nyaman, sejuk, segar, dengan fasilitas yang lengkap. Dapatkan kenyamanan dan kepuasan hanya ada di Yasmin Resort and Conference Hotel. Metro TV dan Eagle Institute mempersembahkan 5 karya dokumenter sineas muda Indonesia. Orang yang masih percaya atas harimau waktu itu banyak. Taman Nasional Lubukri ini kalau saya lihat petanya memang ada mangan dan emas. Yang punya wilayah kayak perhutani, kayaknya melihat tapi tidak melihat. Apakah sumber-sumber ekonomi selain emas ini sudah tidak ada lagi? Kita sebagai warga Pace terus akan melakukan razia patroli ini. Para harimau yang menolak punah. Minggu 3 November jam setengah 10 malam. Mario Teguh Golden Race. Besok jam 7 malam. Didukung oleh Mas, aku tuh sebenarnya mau nanya loh. Kan ini bisnis sudah 2 tahun ya. Terus udah gitu karena rekening bisnisnya sama rekening pribadinya tuh nyampur. Ya. Kok kayaknya uangnya habis-habis aja ya? Gimana mau buka di mall kalau uangnya habis-habis aja nih hasil penjualannya? Biasa sih, itu kesalahan atau problem yang biasanya dialamin sih kalau kita punya bisnis di rumah. Tidak memisahkan antara uang usaha sama uang rumah tangga gitu. Karena kan biasanya kalau Alin jual kue kan terimanya duit ya, tunai ya, betul, cash betul, gitu iya. kan. Terus tiba-tiba nanti ada siapa perlu apa gitu ya, mau beli apa nih, uang dipakai nih. Betul. Uangnya dipakai. Jadi uang yang tadinya harusnya masuk ke posnya usaha akhirnya dipakai buat kebutuhan yang lain. Nah, itu sangat-sangat umum dilakukan. Dan kayaknya nggak terasa gitu. Daripada harus masukin ke bank, nanti yang bank ini ada dompet yang lain gitu ya. Padahal itu penting banget. Jadi, untuk memisahkan itu penting banget. Jadi memang harus dipisahin. Dan harus dicatat. Kayaknya kamu nggak pisahin dan nggak catat pula ya? Mungkin pisahin tapi nggak catat. Jadi bingung. Jadi bingung. Itu lagi yang dipakai. Ya, gitu ya. Jadi gimana nih supaya Alin bisa mewujudkan, ini kan mimpinya Alin juga kan, ingin punya restoran atau mungkin juga buka di kafe. Modalnya ini loh Mas, dari mana? Apakah memang pinjem di bank kah? Atau mungkin jual sesuatu kah? Atau pakai kartu kredit? Gimana nih Mas? Kan semakin besar modal yang kita investasikan di usaha ini gitu kan, resikonya juga makin besar kan. Jadi lebih baik kamu analisa dulu deh gitu. Sebetulnya menguntungkan nggak sih usaha ini gitu. Dari pencatatan itu, dan kalau nggak catat nggak bisa kita ngelihatnya. Jadi penting banget tuh nyatet. Gampang kok nyatetnya. Terus Mas kan
dibilang kan bisnis kan nggak mungkin di atas terus ya, kadang-kadang susah gitu lah. Ada masanya up and down. Kalau misalnya bisnisnya lagi nggak berjalan baik nih, mesti gimana ya? Persis seperti kehidupan kan, kadang-kadang di atas. Kayak roda Kan, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang kempes, nggak naik-naik lagi gitu. Ya kan, itu gimana tuh Mas kalau lagi gitu? Itu harus kita terima sih, dan kita harus siap. Jadi waktu awal-awal biasanya untung gitu ya, kita tuh kemudian timbul nih keberanian gitu ya. Tapi kalau kita lagi rugi itu keberaniannya tuh hilang gitu. Nah itu emosi kita itu ditarik antara takut, fear, sama greed atau apa sih greed? Serakah dan takut. Itu selalu bergerak di situ. Nah kalau kita lagi untung nih, itu kita serakah biasanya. Kita modal kita tambahin, mau ini, tambah menu gitu ya, tambah apa lagi gitu, berani kasih diskon dan sebagainya. Tapi pas lagi susah, terus kemudian kita takut nih, gimana nih nanti saya bisa balikin modal dan sebagainya. Gitu. Tapi itu harus diterima, itu adalah konsekuensi kita kalau mau usaha, harus siap untung dan siap rugi. Betul. Gitu. Nah, biasanya yang menyebabkan usaha rumahan gini lah ya istilahnya gagal tuh apa sih Mas? Karena ada juga nih temanku itu loh Lin, yang waktu tuh temen yang kita ketemu di mall itu, kan dia juga punya usaha rumahan, gagal tuh Lin. Padahal masakannya juga enak tapi gagal gitu. Itu apa sih sebenarnya? Usaha makanan juga ya? Benar, usaha makanan juga. Paling gampang kayaknya usaha makanan kalau rumahan. Gimana tuh? Padahal sebenarnya katanya banyak yang bilang usaha makanan tuh justru paling cepat kan gitu. Iya. Biasanya masalah yang paling utama yang dihadapi usaha rumahan tadi, keuangan. Keuangan, permodalan, tadi harus dipisahin, harus dicatat, harus cari permodalan gitu. Kedua adalah waktu kita sudah menjadi besar, sudah ada pelanggan setia, itu adalah memenuhi komitmen untuk memenuhi permintaan. Maunya kita kan juga gini ya Mas, sebenarnya kalau kayak Alin ada bakat bisa masak. Nah kalau yang lain nih yang mungkin nggak punya bakat masak atau mungkin nggak punya bakat untuk usaha apapun, tapi ingin tetap meraih rezeki dari rumah. Oh iya, itu gimana? Apa yang bisa kita lakuin ya? Karena kan kayak impian banget tuh kita bisa meraih rezeki dari rumah, Mas. Pasti semuanya mau gitu ya. Tapi tidak semua punya bakat, tidak semua punya keberanian gitu ya. Tidak semua punya visi. Betul. Dan kalau memang kita sudah punya visi, itu komitmennya juga harus kuat gitu ya. Nah, punya komitmen itu juga berat. Kayak tadi misalnya kalau Alin usahanya udah maju nih, itu kan ini harus didaftarkan di Departemen Kesehatan, harus kualitas, nggak bisa main gitu aja, nggak bisa sembarangan lagi. Jadi komitmen itu penting banget. Nah, tidak semua orang punya komitmen, tidak semua orang punya visi, tidak semua orang punya modal, tidak punya bakat, keberanian gitu. Tapi gimana meraup keuntungan dari rumah? Sebetulnya ada sih yang paling mudah, yang semua orang pasti bisa. Apa tuh? Ngirit. Loh, apalagi yang mau digirit loh Mas, kalau zaman sekarang semua hidupnya udah irit-irit, belinya nggak aneh-aneh, gitu ya. Nggak pakai produk-produk yang mahal misalnya gitu. Yang diritin apa lagi? Gitu ya. Sebetulnya yang bisa diirit adalah lifestyle kita. Itu yang berat ya, Lin, ya. Bahasa lifestyle, kayaknya gampang ya ngomongnya. Gaya hidupnya ya. Gaya hidup. Tapi gini deh, kalau saya sih pernah ngalamin zaman mahasiswa, zaman susah gitu ya, yang hidupnya terima wesel dari orang tua gitu. Artinya kalau bulan ini terima wesel ya segitu ya harus cukup. Harus cukup, ya. Oh nggak cukup ya harus cukup gitu. Dan anehnya adalah berapapun yang kita punya uangnya, itu mesti cukup kok. Dicukup-cukupin mesti cukup. Sebetulnya bisa. Ngirit tadi ya Mas ya. Ngirit itu. Tapi kalau kita punya lebih, maunya juga banyak. Kita maunya juga makin banyak. Jadi kayaknya berapapun yang ada uang kita nggak akan pernah cukup. Padahal kalau adanya cuma segitu, dicukup-cukup. Padahal bisa. Pasti cukup. Benar. Nah, banyak kok yang kita bisa irit. Karena aku tahu di dapur masih banyak, aku nggak bisa irit. Aku mau nambah lagi ya. Aku mau kalau dong. itu aku nggak bisa irit. Ya, oke aku deh. tahu di belakang di dapur masih banyak makaroninya ya. Jadi aku mau ambil lagi ya. Oke. Didukung oleh dengan kipas angin, Maspion, Metila, meja, dinding, lantai, 3 fungsi. 3-in-1, praktis dan easy. Cintailah produk-produk Indonesia. Umroh bersama Patuna.
ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Patuna, sahabat Anda beribadah. Trade-in Robo hanya di Innovation Store. Tukar tambah produk lama Anda dengan produk-produk inovatif. Kami terima dalam kondisi apapun. Untuk semua alat kecantikan Anda, kami hargai Rp500.000. Tukarkan dengan turmalin. Segala jenis alat pijat lama Anda, kami hargai Rp1.000.000. Tukarkan dengan multi-finger massager. Alat kesehatan Anda, kami hargai Rp2,9 juta. Tukarkan dengan portable steam sauna. Blender atau juicer lama Anda, kami hargai Rp1.500.000. Tukarkan dengan Bigri. Vacuum cleaner lama Anda, kami hargai Rp3 juta. Tukarkan dengan robotic vacuum cleaner. Treadmill lama Anda, kami hargai Rp8 juta. Tukarkan dengan freestyle glider double feature motorized. Tukar tambah produk lama Anda dengan produk-produk inovatif. Berlaku tanggal 1 November sampai 30 November 2013. Informasi lebih lanjut hubungi Fastwall di 26538181 atau kunjungi langsung Innovation Store terdekat di kota Anda di seluruh Indonesia. This month on ASEAN Today, the hot issues at the 23rd Summit in Brunei. Plus Philippine President Benigno Aquino and Cambodia's first DJs. With Dalton Tanonaka in Jakarta and Sarah Kamit in Bandar Sri Begawan, today at 10. New Show, besok jam 10:30 malam. Didukung oleh Mas Legowo mau nambah nggak? Cukup kayaknya. Cukup. Aduh, Thank aku you. tuh dari tadi udah. Kalau diterusin sih masuknya sih maunya banyak nih. Aku udah nggak bisa irit dari tadi, aku nambah terus. Gitu ya? Biarin ya. Karena favoritnya memang. Gitu. Tapi ngomong-ngomong ngirit, ini kan hidup kan cuma sekali ya Mas ya. Kalau misalnya semua disuruh ngirit gitu, kayaknya berat juga, ya nggak sih? Bener, hidup apa-apa kayaknya nggak sekali. boleh, harus diganti, dikurangin, di ini gimana? Boleh. Kita harus menikmati lagi, apalagi kalau hasil keringat sendiri kan, harus kita nikmati dong. Belanja bukan yang nggak perlu gitu, boleh kita belanja, kita nikmati. Tapi ini tipsnya adalah kalau biar ngirit adalah waktu kita belanja atau kita ingin sesuatu gitu, kita kembalikan ke diri kita sendiri deh. Kita ini sebetulnya ingin apa cuma butuh ya, atau cuma ingin gitu. Kalau memang butuh ya haruslah kita penuhi. Tapi kalau cuma ingin biar tampil lebih gaya gitu, apa perlu sih gitu? Karena apapun yang kita belanjakan sekarang, kita keluarkan uangnya sekarang, berarti mengurangi porsi yang bisa kita simpan gitu. Jadi kalau kita semakin banyak yang bisa kita irit sekarang, semakin banyak yang bisa kita manfaatkan uangnya gitu. Tadi buat modal juga bisa, hasil ngirit itu. Jadi meraup untung tuh dengan ngirit aja sebetulnya bisa. Jadi modal tambahan ya, jadi Betul. extra money. Tapi pesan saya gitu, jangan kemudian kita nggak belanja. Belanja tuh perlu, kita juga harus memenuhi keinginan kita dong, hidup sekali kan. Bener. Tapi ingat aja gitu, kalau semakin banyak saya belanjakan sekarang, semakin sedikit yang saya bisa irit gitu. Semakin sedikit yang bisa saya manfaatkan buat nanti gitu. Jadi emang mesti bedain butuh sama ingin. Kadang-kadang kalau perempuan ingin jadi butuh. Betul. Gitu ya. Ingin, kesannya butuh semua gitu. Padahal cuma ingin gitu. Bukan Sampai perempuan kebawa aja mimpi kali, loh. laki-laki juga gitu loh. Sama Kayak lagi, hobi sama kalau hobi gitu kan. Iya, bener. Hobi lagu, mahal-mahal loh. Jangan pikir kita nggak belanja gitu. Seneng juga kita belanja. Tapi itu tadi, ingat aja. Ini ingin apa butuh. Kalau butuh beli, kalau ingin pikir deh. Perlu sekarang banget. Kalau enggak ya coba deh kita irit. Misalnya ngopi deh. Ngopi, ini enak banget kopinya gitu. Nggak kalah sama kopi yang di mall kan. Harganya paling ini cuma 1/10-nya kali. Betul. Gitu kan. Itu kan udah ngirit. Simple banget itu ngopi ya. tetap ngopi, tapi lebih irit. Sisanya ya bisa kita manfaatkan. Buat Itu sebagai lain, ya. rezeki gitu. Jadi semua orang pasti bisa ngirit. Jadi pada dasarnya irit untuk menambah rezeki kita ya Mas, Betul. untuk meraup rezeki lagi yang lain tentunya Betul. Mas ya, dan Betul. kita tetap bisa menikmati hidup kok walaupun kita ngirit ya kan.
Jangan sampai dibilang pelit, tapi ngirit gitu ya. Betul. Lebih bijaksana maksudnya ya. Betul, hemat pangkal kaya katanya ya kan gitu. Nah sekarang tapi kalau udah diirit nih, terus diapain? Nah itu dia. Nah gitu kan, kadang-kadang kan juga hasil iritnya tuh dimasukin di celengan kalau zaman dulu ya. Bener-bener, jadi atau di gini, kaleng. udah ngirit, nggak gaya, nggak keren, terus habis itu uangnya juga di situ-situ aja, gitu kan gitu ya. Cuma ditaruh di celengan ayam, ya kan? Jadi bisa ditaruh di bawah bantal. Ya, bisa kan? Boleh-boleh dong. Iya, benar-benar. Namanya juga bisa. Iya sih bisa aja bener Mas, tapi kan malah takut. Yang tepat adalah biasanya ditabung di bank. Biasanya gitu ya. Dimasukin tabungan, kalau udah lebih banyak dimasukin deposito gitu ya. Lumayan lah dapat income tambahan gitu ya, berbentuk bunga gitu. Nah, tapi apakah benar hasil iritnya ini sudah menjadi rezeki yang optimal? Kalau cuma di tabungan dan deposito. Karena kan tujuannya tadi kita mau meraup rezeki kan untuk nanti jangka panjang kan, gitu. Mau buat usaha atau mau buat nanti kalau saya buat nanti saya pensiun atau mau buat wisata gitu kan, pasti banyaklah kebutuhan yang mau naik haji dan sebagainya. Nah, sebaiknya kita juga mengalokasikan hasil ngirit tadi ke instrumen atau ke investasi yang lebih bisa mendatangkan rezeki. Jadi iritnya ini berkembang. Nah, gimana caranya tuh Mas? Kalau saya berkecimpung di bidang investasi yang namanya reksadana, itu adalah tempat atau untuk investasi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Jadi dengan uang hasil ngirit yang ya sedikit aja deh, itu udah bisa untuk mulai investasi. Kalau kita lakukan reguler aja, itu hasil pertumbuhannya belum tentu kalah sama usaha yang tadi kita bikin sendiri. Jadi bisa bikin usaha, belum tentu kalah loh. Oke, buat aku yang nggak bisa masak tetap bisa ya Mas ya, meraih keuntungan yang nggak punya keberanian gitu kan, bisa. Tetap bisa dilakukan. Betul. Karena itu ada ada pihak yang melakukan investasinya itu. Gitu. Jadi emang harus serahin sama yang ahli juga sih ya. Jangan sampai asal investasi, sekarang kan serem juga ya. Nah, itu banyak yang nggak benar juga. Jadi harus jeli deh melihatnya. Pilih produk yang pas gitu ya. Pilih produk yang pas dan juga tentunya disesuaikan juga dengan profil kita ya Mas ya, gitu kan. Iya, kalau dengan karakter kita ya Mas. Cocok sama bikin kue, ada yang cocok usaha salon gitu ya. Ada yang suka desain, ada yang suka jadi daycare ya, sekarang lagi in tuh. Daycare boleh juga. Tapi untuk memilih produk reksadana itu juga harus disesuaikan dengan profil dan keinginan masing-masing. Gitu. Macam-macam deh. Aku senang nih Mas Legowo kesini. Jadi aku ada harapan. Tadi aku pikir gini, aku kan pengen menghasilkan atau meraih rezeki dari rumah. Tapi kan nggak tahu ya mau buka usaha apa. Masak aku nggak bisa, jahit aku nggak bisa. Apalagi ya, jadi ngeblok nggak bisa juga. Rupanya kita tetap bisa meraih rezeki dari rumah walaupun mungkin kita nggak buka usaha rumahan ya. Ternyata ya Lini, aduh aku sambil pengen nambah terus ya. Ini juga bisa dilakukan. Iya, ini enak banget loh Mas. Bisa dilakukan dengan cara pengiritan ya Mas ya. Dan pengiritan itu lalu uang yang kita simpan, uang pengiritan ini kita simpan di tempat yang tepat ya kan. Salah satunya dengan melakukan investasi. Jadi bisa dibilang dengan investasi uang kita bekerja untuk kita. Betul nggak Mas? Betul. Aku makan lagi ya. Aku juga. Coba apa tuh? Kayak gitu ya. Ini ya. Betul. Wow. Doyan banget. Kamu kesini lagi bikin aku lagi ya. Iya. Oh, ibu urusannya arisan ya. Iya. Iya, anak. Enak. Udah dicatat jadi sekarang ya, pengeluaran, pemasukan.